Halo, ketemu lagi dengan saya Mike. Hari ini saya kembali main di kebun. Kebetulan hari ini Peter tidak bisa datang, masih ada urusan dengan familinya, sehingga saya akan bahas mengenai meaningful ini sendiri. Nah, meaningful ini akan saya bahas dari pengalaman saya pribadi. Jadi, selama saya membangun beberapa usaha, ya, bidang usaha, saya mengalami banyak sekali yang namanya kegagalan. Dan dari kegagalan itu saya bisa belajar banyak bahwa sedikit banyaknya kenapa saya gagal, akhirnya saya tahu. Nah, ternyata boleh dibilang secara sederhana adalah apa yang saya tawarkan untuk orang lain itu tidak terlalu masuk nilainya, atau tidak, value-nya tidak cocok dengan value yang mereka inginkan, sehingga apa yang saya jual itu tidak laku, boleh dibilang. Nah, bagaimana akhirnya saya bisa menemukan sesuatu yang laku untuk dijual? Ya, pertama yang saya sadari adalah saya berpikir bahwa ini yang terbaik dan saya akan kasihkan ke mereka. Saya memaksakan value saya untuk orang lain. Mereka harus beli dari saya karena menurut saya bagus. Tetapi saya tidak memikirkan bahwa orang lain itu di posisi yang lain membutuhkan hal yang berbeda. Dan sistem value itu bukan berjalan seperti itu, tetapi kita harus bertanya, sebenarnya value apa yang mereka inginkan. Nah, saya sesuaikan dengan potensi yang ada dari saya, apakah saya bisa memberikan value yang mereka inginkan, sehingga mereka dengan dengan sukarela membayar dengan sesuai apa yang nilai yang saya berikan, dengan value yang saya berikan, ya, value proposition yang saya berikan kepada mereka. Value proposition yang saya berikan ke mereka akan dihargai lebih jika sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, kira-kira singkatnya seperti itu. Nah, hubungannya dengan being meaningful untuk orang lain itu adalah kita tidak bisa berbisnis hanya berdasarkan mencari untung belaka. Memang mencari profit itu perlu, karena bisnis itu ada operasional, kita harus tetap hidup, kita memiliki biaya, kita harus bayar ini itu. Tetapi bukan berarti membuat kita jadi greedy atau rakus, ya, serakah. Nah, lebih dari itu, kita harus memikirkan orang lain. Apa yang saya pikirkan di sini salah satunya adalah jika kita memiliki staff yang membantu kita. Nah, bisa saja profit yang kita ambil itu besar banget, mengingat mungkin, ya, beberapa orang memiliki konsep, saya yang membuat konsep bisnis ini, saya berhak mendapat lebih dibanding orang lain yang hanya membantu. Tetapi perlu diingat bahwa orang lain juga memiliki bebannya sendiri, memiliki beban biaya sendiri, sehingga jika mereka dalam biaya hidup sehari-harinya kurang, bisa dibayangkan generasi mereka tidak bisa berkembang, generasi berikutnya akan sulit berkembang karena tingkat pendapatan mereka tidak signifikan penambahannya dengan pertambahan inflasi, ya, pertumbuhan inflasi atau pertumbuhan kenaikan harga, sehingga pada akhirnya mereka kualitasnya akan menurun kehidupannya dan tidak bisa membantu kita dengan kualitas yang sama. Maka saya berpikir di sini bahwa saya bisa menghargai staff atau teman-teman kerja dengan lebih baik, tidak perlu serakah, sehingga semua orang mendapat value yang sama. Jadi value itu dua arah, bukan hanya dari satu arah yang namanya dari produsen ke konsumen, tapi dari konsumen ke produsen juga. Itu melalui feedback. Jadi bukan dari atasan ke bawahan aja, tapi bawahan ke atas juga, itu saling memberi value, ya, dua arah. Nah, saya mau bicara lagi soal value co-creation ini terakhir di meaningful. Value co-creation adalah nilai-nilai yang dikembangkan untuk menjadi nilai baru, ya, yang diciptakan bersama. Kebetulan dalam pengalaman saya ini adalah boleh dibilang ini penelitian dari pembimbing saya. Pembimbing saya ini memiliki penelitian mengenai batik Solo. Nah, pada awalnya nilai jual batik Solo itu hanya di barang produksi. Mereka memproduksi batik dan menjualnya satu arah, dari produsen ke konsumen melalui distributor. Nah, tetapi tidak pernah ada pembicaraan yang melibatkan mereka semua, stakeholder, ya, semua disebutnya pelaku bisnis di ekosistem tersebut. Pada suatu kali dalam penelitian value creation, pembimbing saya mengadakan yang namanya
fokus group discussion dan membahas potensi apa sih yang bisa dikembangkan. Jadi mereka mengumpulkan produsen, konsumen, distributor, dan pihak-pihak lain yang terkait. Akhirnya mereka mendapatkan bahwa sebenarnya konsumen selain ingin membeli batik jadi, pakaian batik atau kain batik, mereka ingin beli ilmunya, seninya, seni membatik. Sehingga mereka sebenarnya ingin ikut kelas membatik. Dan akhirnya produk kelas membatik tersebut itu adalah hasil dari value co-creation atau pengembangan value baru secara bersama-sama, ya. Mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari dari value co-creation ini. So buat yang nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, kasih komentar di bawah untuk perkembangannya. Kalau punya pengalaman value co-creation sendiri, boleh share di sini. Nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi. Buat yang ingin bisa berkolaborasi dalam video juga, boleh kirim pesan by email atau melalui kotak komentar di bawah. Nanti akan segera saya balas, ya. See you.